Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Apri? Alhamdulillah sehat. Pak Ido, bagaimana kabarnya juga? Alhamdulillah saya sehat. Saya dengar nih, katanya Bu Apri itu ingin menyampaikan sesuatu. Iya, saya ingin menyampaikan sesuatu, Pak. Oh, jadi benar ya, Bu Apri itu ingin menyampaikan sesuatu. Tapi sepertinya kita tidak bisa menggunakan banyak waktu. Mungkin sekitar 15 menitan untuk ngobrol-ngobrol nih. Langsung aja, kira-kira apa yang ingin Bu Apri sampaikan tadi? Begini, Pak, terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya perhatikan nih ya, Pak, dari tahun ke tahun kok nggak ada perubahan gitu, Pak, dari penyampaian materi pembelajarannya masih menggunakan metode konvensional saja. Ceramah lagi. Sehingga ada nih siswa yang berbicara kepada saya, "Bu, bosen nih belajarnya di kelas. Kenapa emang gini-gini terus, Bu, belajarnya?" Padahal kan kita ketahui bersama nih, Pak, perkembangan zaman sekarang itu kan memang semakin canggih ya, Pak. Teknologi pembelajaran juga semakin pesat, tapi guru-guru di sekolah saya itu tidak mau mengikuti perubahan, jadi hanya mengandalkan metode konvensionalnya saja. Sehingga pembelajarannya memang jadi kurang bervariatif seperti itu, Pak. Oke, kalau saya bisa garis bawahi berarti yang ingin Bu Apri sampaikan itu adalah adanya pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan guru di sekolah yang belum bervariatif, bahkan terkesan itu-itu aja. Dan juga siswa merasakan bosan seperti itu. Benar, Bu? Ya, benar, Pak. Kurang bervariatif baik itu medianya ataupun model pembelajarannya. Masih model yang lama. Oke. Kira-kira nih, Bu, dari percakapan kita kali ini, apa sih yang ingin Bu Apri dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, Pak. Khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran. Oke, jadi yang Bu Apriani harapkan dari percakapan ini adanya perubahan dalam pembelajaran. Lalu kira-kira nih perubahan yang dimaksud itu ingin seperti apa yang Ibu Apri lihat? Saya ingin adanya perubahan di sekolah saya misalnya dalam hal penyampaian metodenya, Pak, model atau media pembelajarannya gitu yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizizz yang memang sekarang sedang marak digunakan para guru atau hanya sekedar membuat slide presentasinya aja PowerPoint juga itu sudah lebih baik sih, Pak, daripada mengandalkan metode ceramah tanpa adanya media apapun, jadi ya supaya lebih bervariatif saja sih, Pak. Sih, Pak. Oke, dari hal yang telah dipaparkan oleh Bu Apri tentang penggunaan berbagai model pembelajaran, media pembelajaran termasuk metodenya, yang seandainya semua jalan itu kita kira-kirakan ada di level 10. Kira-kira nih menurut Bu Apri kondisi di lapangan real di sekolah Bu Apri itu rekan-rekan guru berada di level berapa? Sepertinya masih ada di level 5 sih, Pak, karena memang di sekolah saya ini lebih banyak guru-guru yang senior, sehingga kalau misalkan untuk level yang lebih tinggi lagi agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 sih, Pak. Oke, berarti kondisi sekarang itu kira-kira mereka ada di level 5 ya Bu. Lalu harus ada di level berapa sih agar kelihatan adanya perubahan pembelajaran yang bervariatif lagi di sekolah Bu Apri? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 sih, Pak. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit mengingat guru-gurunya kebanyakan kritik senior. Jadi mungkin dari level 5 ya ke level 7 masih mungkin dilakukan perubahan di sekolah saya. Sekolah saya. Oke, dari level 5 ke level 7 ya Bu. Kira-kira nih untuk hal tersebut, usaha apa
yang akan Bu Apri lakukan untuk mencapai perubahan tadi? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Pak, apa rencana itu tindakan atau yang bisa saya perbuat nanti. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru saya, itu secara face to face, tapi dengan bergantian seperti itu mungkin Pak. Oke. Untuk nanti berarti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingannya. Lalu kira-kira nih selain itu ada 3 strategi yang mungkin pernah Bu Apri terapkan yang bisa membuat rekan-rekan itu nyaman? Mungkin kalau bukan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dulu deh sama kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang memang nanti tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi juga, materi pembelajaran atau menggunakan media-media yang memang bervariatif. Oke, berarti Bu Apri ingin merencanakan adanya mentoring, kemudian pendampingan atau juga pelatihan workshop lah seperti itu. Nah, kira-kira di antara 3 hal ini, manakah yang saat ini bisa mudah atau lebih cepat direalisasikan oleh Bu Apri? Sepertinya yang mentoring sih, Pak, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang juga, perlu waktu, terus nggak sebentar kemudian biaya juga dan harus mencari narasumber juga yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan ya mentoring, Pak. Oke, berarti mentoring ya Bu. Kegiatan mentoring ini, kira-kira Bu Apri ingin membutuhkan bantuan siapa atau bagaimana bantuannya? Ada sih, Pak, sebenarnya nanti mungkin minta bantuan teman guru di sekolah atau yang memang ahli bidang IT yang sudah menggunakan pembelajaran bervariatif. Misalnya di sekolah nanti ada ide atau misalkan ada apa gitu, Pak, nanti saya minta bantuan gitu dengan ahli IT di sana, ada Pak Denda juga, ada Pak Ramdan juga. Oke, berarti Bu Apri ingin melakukan mentoring dengan cara melakukan juga kolaborasi dengan rekan-rekan kerjanya. Kemudian kira-kira kapan nih rencana ini mau diterapkan? Insya Allah sih secepatnya, Pak. Minggu depan berarti insya Allah saya akan melakukannya. Akan coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke, Bu Apri, bagus sekali. Ini apa sih yang telah Bu Apri dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran tentang bagaimana cara menciptakan perubahan di sekolah saya. Yaitu dengan cara adanya kegiatan mentoring yang tadi, kemudian dibantu juga sama teman-teman atau guru-guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Alhamdulillah Bu Apri, sudah ada gambaran nih untuk menyelesaikan bagaimana sih menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif dan lain sebagainya. Nah, saya tunggu nanti ya kabar-kabarnya dari Bu Apri setelah melakukan mentoring untuk mendengar berbagai cerita lagi. Kemudian untuk percakapan kita kali ini, saya rasa kita cukupkan sampai di sini ya Bu. Semoga semua rencana yang tadi telah ditetapkan itu dapat berjalan dengan baik. Ya Pak Ido, terima kasih banyak nih sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Oke, sama-sama Bu Afri. Mungkin lain kali seandainya ada masalah yang ingin diceritakan, bisa langsung hubungi saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Pak Ido, selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali Bu Apri. Alhamdulillah keadaan saya baik-baik saja. Bu Apri sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Saya dengar Pak Ido ini ingin menyampaikan sesuatu ya? Benar Bu, kali ini saya ingin menyampaikan sesuatu. Oke, tapi sepertinya kita tak bisa gunakan banyak waktu nih Pak. Mungkin cukup 15 menit atau sampai dengan 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol nih ya. Kira-kira apa yang ingin disampaikan? Begini ya Bu, saya itu lagi ngumpulin ide untuk kegiatan gelar karya P5 di akhir tahun ini di sekolah saya. Di mana rencananya saya akan melakukan kolaborasi dengan guru lainnya. Kenapa seperti itu? Karena saya pikir bahwa dengan adanya kolaborasi mungkin nanti kegiatannya akan lebih menarik. Tapi sayangnya saya agak kesulitan untuk menggabungkan beberapa guru agar bisa berkolaborasi karena mereka punya kesibukan masing-masing. Gitu, Bu. Begitu. Kalau saya garis bawahi ini berarti permasalahan dari Pak Ido ini sulitnya berkolaborasi antar guru. Karena akan saling mengandalkan satu sama lain ya Pak, apabila dijadikan satu kegiatan dengan beberapa guru di dalamnya. Iya, benar sekali, Bu. Jadi kendalanya itu adalah sulitnya saya berkolaborasi dengan sesama guru. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Pak Ido dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, hal yang ingin saya dapatkan adalah adanya perubahan di sekolah saya, khususnya dalam hal berkolaborasi di mana guru itu tidak saling mengandalkan satu sama lain, melainkan bisa bekerja sama untuk saling mendukung, apalagi bisa bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Begitu, Bu. Oke, jadi yang Pak Ido harapkan ini adanya perubahan ya. Kira-kira perubahan apa nih yang Pak Ido ingin lihat atau dapatkan? Saya ingin adanya perubahan guru-guru yang ada di sekolah saya. Saya ingin mereka bisa bergabung dan bekerja sama, kolaborasilah seperti itu, dalam suatu kegiatan tanpa adanya paksaan dan tak saling mengandalkan satu sama lain, Bu. Oke, dari yang Pak Ido sampaikan nih barusan, bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal dan berada di level 10 karena membangun atau terjalinnya kolaborasi rekan sejawat di sekolah. Nah, sekarang kira-kira di sekolah Pak Ido ini sekarang berada di level berapa ya? Sepertinya kondisinya itu ada di level 5, Bu. Karena di sekolah saya lebih banyak guru-guru senior dan tak sedikit juga yang hanya mengandalkan tenaga juniornya karena dirasa masih fresh, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi nampaknya agak sulit. Jadi mungkin saat ini ada di level 5, Bu. Oke, berarti kondisi sekarang ini kira-kira di level 5 ya, Pak. Harus ada di level berapa nih agar terlihat adanya perubahan kolaborasi dan tidak mengandalkan satu sama lainnya di sekolah Pak Ido? Mungkin bisa ditingkatkan sampai ke level 7, Bu. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi kayaknya agak sulit mengingat guru-gurunya kebanyakan kritik senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 masih bisa dilakukan perubahan. Perubahan. Gitu ya, oke. Dari level 5 ke level 7 ya, Pak. Kira-kira usaha apa nih yang akan Pak Ido lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkannya, Bu. Apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin hal yang pertama kali akan saya lakukan adalah mengadakan semacam kegiatan ya sejenis kelompok kerja kecil untuk satu proyek saja sebelum diadakannya gelar karya akhir tahun yang lebih besar. Kita bisa saling bantu dan belajar dari perbedaan kita. Saya mulai dengan mengajak beberapa rekan guru yang saya rasa paling terbuka yang udah ada chemistry ya seperti itu. Setelah itu saya melaksanakannya lalu melibatkan guru-guru lain secara bertahap. Terus membuat semacam pertemuan rutin untuk berbagi ide,
dan juga mencari solusi atas kendala pada setiap bagian acara, seperti dekor dan lain-lainnya. Tugas dan tanggung jawab harus juga jelas kepada setiap guru, itu yang akan saya sampaikan nanti. Oke. Kalau gitu nanti Pak Ido akan membentuk kelompok kerja kecil untuk satu proyek saja sebelum diadakan gelar karya akhir tahun nanti ya. Dan setelah itu mulai ke tahap mengajak beberapa gurunya yang saya rasa paling terbuka nantinya. Lalu setelah itu dilanjut dengan melibatkan guru-guru lain secara bertahap dan membuat semacam pertemuan rutin untuk berbagi ide dan kendala. Seperti itu, Pak. Ya, benar seperti yang tadi disampaikan. Oke, kalau begitu nggak kerasa nih Pak, kita ngobrol sudah agak lama ya Pak, karena waktu juga. Apa yang Bapak dapatkan dari sesi percakapan kita kali ini Pak? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran tentang bagaimana cara yang efektif untuk menggabungkan rekan kerja agar tidak saling mengandalkan satu sama lain, khususnya bisa membuat kolaborasi dalam skala yang lebih besar lagi. Kalau begitu, setelah Bapak melaksanakan kegiatan pembentukan tim kecil untuk satu proyek, kita ngobrol lagi ya nanti ya. Saya ingin mendengar setelah Bapak melakukan itu, apakah ada perubahan atau ada cerita yang menarik lainnya untuk diobrolkan lagi ya Pak? Ya, seperti itu Bu Apri. Terima kasih banyak atas waktunya karena telah membantu saya mencari solusi atas permasalahannya, dan alhamdulillah insya Allah nantinya akan saya laksanakan sebagaimana apa yang direncanakan tadi. Sama-sama Pak Ido. Sudah dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari coaching praktik hari ini, yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Selama percakapan komunikasi di sini antara coach dan coachee berjalan dengan baik, mengalir, saling menyimak, dan merespon atas pertanyaan yang diajukan beserta jawabannya. Dan untuk alur ceritanya ini sudah muncul. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki dalam obrolan tersebut bisa saling memahami dan tidak memunculkan ego sendiri. Nah, yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Untuk tetap dalam kondisi present kehadiran penuh, kita sebagai coach harus benar-benar menyimak apa yang diungkapkan oleh coachee dan meresponnya. Yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Nah, untuk memperbaiki atau meningkatkannya agar semakin lancar atau bahkan mahir nih sebagai coach dalam kegiatan coaching, kita harus saling melakukan latihan coaching baik sebagai coach maupun coachee, serta sesekali menjadi pengamat proses coachingnya. Untuk pertanyaan, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Nah, ini saat di coaching awalnya saya merasa gugup dan bingung karena saya harus memikirkan jawabannya seperti apa, ini solusinya nanti seperti apa, permasalahan yang memang saya hadapi juga. Namun setelah berlanjut ke tahap obrolan yang lebih panjang lagi, pandangan saya ini mulai berubah dan merasa senang serta lega. Kenapa? Karena mendapat gambaran. Dengan coaching membantu coachee berlatih mengidentifikasi masalah yang nantinya bisa mencari solusinya sendiri. Mungkin itu umpan balik dari saya. Terima kasih. Bismillah, untuk tahap pertama, refleksi diri latihan coaching yang telah dilakukan, refleksi diri latihan coaching dari saya sendiri. Pertanyaan awal adalah apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Nah, menurut saya selama melaksanakan percakapan ini beberapa aspek sudah berjalan dengan baik sesuai dengan penerapan dari alur tirta. Kemudian keterampilan komunikasi dua arah sudah berkembang alhamdulillah, dan kita bisa saling menyampaikan ide secara efektif tanpa adanya justifikasi.
dan masing-masing apakah itu coachingnya atau coachee-nya bisa menahan diri untuk tidak saling menghakimi. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Meskipun sedemikian tadi, terdapat beberapa aspek yang memerlukan perbaikan. Di antaranya adalah untuk sebagai coaching nih, tidak terburu-buru memberikan solusi, tetapi lebih ke menstimulasi coaching menemukannya sendiri. Yang ketiganya adalah apa yang Bapak lakukan untuk tetap dalam kondisi present. Yang saya lakukan adalah untuk tetap hadir penuh selama coaching, yakni dengan menjaga tentunya kesehatan mental dan fisik yang prima, kemudian membatasi diri dari hal-hal yang dapat mengganggu fokus. Nah, di sini saya kondisikan posisi handphone dan lain sebagainya. Kemudian mempersiapkan daftar pertanyaan seperti yang tadi sudah dipraktikkan, serta mengatur waktu dengan baik. Sehingga sebagai coach, kita bisa fokus dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach. Yang keempat, apa yang Bapak lakukan untuk memperbaikinya? Hal yang saya usahakan untuk memperbaikinya adalah dengan melihat kembali berbagai contoh coaching dari berbagai media, termasuk yang ada di LMS. Kemudian membuat daftar pertanyaan yang terbuka, yang lebih variatif lagi sesuai alur cerita untuk diberikan kepada coaching. Dan tentunya pasti melakukan latihan coaching kembali. Bagian berikutnya adalah tuliskan umpan balik dari coaching Anda. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Nah, ketika saya berperan sebagai coaching, saya awalnya merasa canggung dan juga bingung karena harus memikirkan berbagai jawaban, bahkan juga solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Padahal sebelumnya, ketika saya datang kepada seseorang untuk berkonsultasi, sejauh pemahaman saya sebelumnya, sebelum belajar tirta ini, biasanya adalah saya menyampaikan masalah dan orang yang diajak oleh saya itu menyampaikan solusi atas permasalahan saya. Tetapi dalam coaching ini menarik, saya datang membawa masalah dan solusinya itu ditemukan oleh saya sendiri dengan stimulasi dari coach. Kemudian setelah melakukan berbagai percobaan, alhamdulillah pandangan saya itu berubah seperti tadi dan memahami bahwa tujuan coaching adalah membantu coachee berlatih mengidentifikasi masalah, menemukan solusi serta menjalankan solusinya sendiri.